Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata sehingga bisa kita lanjutkan kajian kita fikih waris atau al-faraid dengan menggunakan mukhtasar atau ringkasan ini. Dan tinggal beberapa halaman lagi, ini sampai halaman 12 ini ya. Setelah ini kita akan mempelajari halaman 12, 13, 14, 15 selesai ya. Jadi di grup sudah saya posting lanjutannya, yang mau silakan di print sendiri ya, atau nitip kawannya monggo. Atau mau diulangi lagi, kalau masih bingung diulangi lagi ya monggo. Sekarang kita lanjutkan halaman 12. Kemarin kita telah mempelajari siapa saja di antara ahli waris yang mendapatkan jatah setengah. Sinten mawon kemarin? Ada berapa orang? Napa Arabe? Panjenengan kan sampun pinter bahasa Arab. Az-zauju, suami, terus al-bintu, anak perempuan kandung. 3. Apa? Bintul ibni, anak perempuannya, anak laki-laki kandung. Nomor 3, nomor sekawan, al-ukhtu asyaqiqatu, saudari kandung. Kemudian yang kelima, al-ukhtu li'ab, saudari perempuan seayah. Nah, ini dulu yang dihafalkan. Oke. Jadi orang-orang di antara ahli waris yang mendapatkan setengah itu az-zauju, al-bintu, bintul ibni, al-ukhtu asyaqiqatu, dan al-ukhtu li'ab. Gampang ya? Gampang? Sudah hafal? Dianggap sudah hafal. Nah, nanti ujian pun lihat catatan tidak masalah, yang penting paham. Nah, beda dengan santri, nek santri kalau ngapalakan. Nah, maka 5 orang ini itu mendapatkan setengah, itu ada syaratnya. Karena seperti az-zauju misalkan jatahnya ada 2. Di suatu saat dia bisa dapat setengah, di waktu lain dia dapat 1/4. Nah, kapan dapat setengah, kapan dapat 1/4 tergantung keadaannya. Kalau az-zauju kemarin sudah. Pertanyaan saya, kapan az-zauju dapat setengah? Siapa yang nggak punya anak? Mayit. Bukan suami, mayit. Kapan az-zauju dapat 1/4? Siapa yang nggak punya? Siapa yang punya anak? Mayit. Siapa paham ya? Jelaskan lagi nanti biar nggak bingung. Misalkan ini mayit, ya, mayit. Mayit meninggal dan ahli warisnya adalah az-zauju. Apa artinya zaujun? Suami. Nah, zaujun ini kemungkinannya dapat setengah atau dapat 1/4. Ya. Di suatu kondisi dapat setengah, di kondisi lain dapat 1/4. Pertanyaannya kapan dapat setengah? Kalau nggak punya anak, siapa yang nggak punya anak? Mayit, bukan ini, karena ini bisa jadi punya anak. Misalkan sebelum nikah dengan mayit, zaujun ini sudah punya anak gawan. Ya, sudah punya anak. Maka dia adalah anak gawannya mayit ini. Maka
dianggap nggak punya anak karena bukan anaknya mayit. Yang dimaksud dengan anaknya mayit adalah anaknya mayit kandung ini, misalkan punya anak laki-laki. Nah. Maka kalau anak laki-laki nggak ada atau anak perempuan nggak ada, maka zaujun dapat setengah. Tapi kalau mayit punya anak laki-laki atau anak perempuan, maka zaujun dapat seperempat. Paham sampai sini ya? Berarti kalau di antara ahli warisnya mayit itu zaujun, suami, berarti yang meninggal ini apa? Perempuan, jangan istri. Mayit tidak punya istri. Dia di sini tidak disebut dengan istri, tapi disebut dengan. Kalau seumpama ada istri zaujatun, misalkan, berarti zaujun ini tidak ada. Zaujatun ini istrinya siapa? Istrinya mayit. Berarti yang meninggal adalah laki-laki. Maka jangan disebut istri, sebut mayit. Ya, biar nanti ke depannya nggak semakin bingung. Nah, jadi semua posisi ahli waris itu dilihat dari posisi mayit. Nah, sekarang yang kita bahas selanjutnya adalah kapan al-bintu dapat setengah, kapan bintul ibni dapat setengah, kapan al-ukhtu asyaqiqatu dapat setengah, kapan al-ukhtu li'ab dapat setengah. Karena bisa jadi ketika mayit meninggal, ini semuanya ada. Ada az-zauju, ada al-bintu, ada bintul ibni, ada al-asyaqiqatu, ada al-ukhtu li'ab. Keliru ya. Al-ukhtu li'ab. Salah tulisnya. Nah, kalau ini 5 ada semuanya, berarti masing-masing dapat berapa? Apakah setengah semuanya? Setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah berapa? Tekor. Ada 2/5 bagian. Padahal dibagi 2 orang saja sudah habis. Maka nggak mungkin dapat semuanya, itu nggak mungkin. Dan untuk bagian setengah ini, ya, untuk bagian setengah ini yang bisa mendapatkan cuma 1 orang saja. Ya. Kalau nomor 2 sampai nomor 5, kalau azajud bisa. Ya. Jadi antara nomor 2 sampai 3 ini yang dapat itu cuma 1 orang. Kalau ini sudah dapat setengah, ini nggak bisa dapat setengah. Ya. Kalau ini dapat setengah, yang bawahnya nggak bisa dapat setengah. Ya. Bisa kalau misalkan nanti al-asobah, mungkin nilainya bisa jadi setengah. Tapi kita nggak bahas itu dulu. Nah, sekarang kita bahas dulu al-bintu, anak perempuan. Silakan buka halaman 12. Yang paling atas sebelah kanan. Likai tastahiqu al-bintu an-nisfa yushtaratu. Agar anak perempuan mendapatkan setengah, maka disyaratkan berikut. Ada 2 syarat. Yang pertama, adamu wujudil mu'assib. Ya, tulis ya. Hapus dulu ini. Syarat yang pertama, adamu wujudi al-mu'assibi. Nah, ambil yang bisa bahasa Arab di murojaah. Ini syaratnya nomor 2. Agar dapat setengah, maka salah satu syaratnya adalah adamu wujudil mu'assibi. Adamu itu mboten wonten. Wujud itu adanya, tidak adanya. Nggak eksis, nggak ada orangnya. Al-mu'assib yang berlaku sebagai mu'assib. Mu'assib kemarin apa? Yang memindahkan posisi ahli waris
dari mendapatkan jatah tertentu menjadi dapat sisa. Jadi al-bintu ini aslinya dapat jatah tertentu berapa? Setengah. Tapi kalau ada mu'assib, maka al-bintu dari setengah beralih posisinya mendapatkan sisa. 2/1. Contoh. Mayit. Ya. Misalkan mayit meninggalkan suami. Zaujun. Kemudian bintun. Ya. Nah, pertanyaan saya sekarang, di sini dalam kasus ini, sederhana ya, mayit meninggal, ahli warisnya cuma 2, ada suami sama anak perempuan. Pertanyaan saya yang pertama, suami angsal pinten? Setengah apa seperempat? Gak kurang bah, sama gak kurang aja. Pinten? Ya, sudah ditentukan oleh Allah ya, seperempat. Kenapa kok seperempat? Nah, seperempat karena mayit punya anak. Paham ya? Bintun dapat berapa? Ya, lihat tabel itu. Bintun dapat setengah. Dapat setengah. Kenapa? Karena salah satu sebabnya adamu wujudil mu'assib, tidak ada yang merubah posisi bintun menjadi asobah. Ya mu'assibnya bintun ini siapa? Yaitu laki-laki yang selevel dengan dia siapa? Anak laki-laki kandung. Jadi misalkan saja, mayit ini ahli warisnya 3, bukan cuma 2. Tambah ibnun misalkan. Bintun dan ibnun. Maka bintun yang harusnya dapat setengah. Karena ada ibnun maka dapat sisa. Sisanya dibagi 2/1. Nah, tapi kalau nggak ada ibnun, maka dapat setengah. Nah, kalau kasus pertama ini, maka zaujun dapat seperempat, bintun dapat setengah. Sisanya berapa? Sisanya seperempat. Ya. Tapi kalau mayit meninggalkan suami, kemudian anak perempuan, anak laki-laki, maka sisanya dipek wong loro iki. Presentasinya, anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Jadi habis. Sampai sini, ada yang tanyakan? Kalau di total, kalau 1 ya, berarti misalkan sudah diambil zaujun seperempat. Berarti sisanya berapa? 3/4. Nah. Maka 2 bagi ini jatahnya totalnya berapa? 3 ya. Berarti pas. Berarti anak laki-laki dapat berapa? 2/4. Anak perempuan dapat 1/4. Nah ini tergantung nanti banyaknya berapa. Kalau ada 10 ya dibagi lagi. Kalau ada 3 ya dibagi lagi. Pokoknya anak laki-laki jatahnya 2. Anak perempuan jatahnya 1. Nah kita nggak bahas itu. Yang kita bahas adalah kalau ada mu'assib. Dan mu'assibnya bintun adalah ibnun. Maka yang harus dapat setengah jelas. Maka jadi tidak jelas. Bisa dapat seperempat. Bisa dapat tergantung nanti ada jumlahnya berapa. Kalau misalkan ibnun ada misalkan ada 4 orang. Ibnun. Kemudian bintunnya cuma ada 1. Nah, ini ya. Berarti masing-masing ini 2 bagian. 1 anak laki-laki. Berarti berapa bagian? 8. Anak perempuan? 1. Nah, berarti sisanya dibagi menjadi 9/9. Gitu ya. Maka anak laki-laki dapat 8/9. Anak perempuan dapat 1/9. Beda. Bisa jadi suatu saat dapat 1/4. Suatu saat yang lain dapat 1/9. Tergantung jumlah saudara.
Nah, aslinya jelas dapat setengah. Tapi gara-gara ada muasib, yaitu anak laki-laki. Akhirnya yang awalnya dapat bagian tertentu, kemudian menjadi bagian tidak tertentu. Tergantung keadaan. Nah, oleh karena itu disyaratkan agar al-bintu dapat setengah adalah adamu wujudil muasib. Tidak ada ahli waris lain yang menyebabkan dia pindah posisi menjadi penerima sisa. Saya tanyakan lagi sampai sini, tidak apa-apa. Insya Allah paham ya? Iya. Yang maksudnya yang bintu, Iya. yang bintu yang di atas, Iya. bintu yang itu lain. Ini kan contoh kasus A. Perempuannya satu, anak perempuan satu, anak laki-lakinya satu. Kalau 2/1, maka 3/4 tadi dibagi. Yang itu ada setengah merah itu, bintu yang setengah merah itu. Ini. Kenapa? Itu saudara lain ayah. Oh, ini anak perempuan ini. Anak perempuan bukan saudara, anak perempuan. Terus yang sebelah sini, bintu yang di sini yang di dalam bundaran itu. Ya anak perempuan juga, cuma beda kasus. Kalau ibntun ini enggak, dia dalam keadaan ini dia enggak punya saudara laki, enggak ada ibnun. Ya. Entah ibnun itu saudara laki-laki dia kandung, entah saudara dia seayah, enggak masalah. Pokoknya ibnunnya ini loh. Pokoknya mayat enggak punya ibnun. Nah, bisa jadi saudaranya dia, bisa jadi bukan saudaranya kandung dia, bisa jadi saudara seayah. Bisa jadi juga saudara si ibu. Pokoknya yang jelas nggak ada ibnun, nggak ada anak laki-lakinya mayit. Karena kan kalau mayit punya anak laki-laki kan bisa jadi saudara kandungnya ini, bisa jadi saudara si ibunya ini, bisa jadi saudara seayahnya ini. Pokoknya ibnune mayit. Paham ya sampai sini? Ada lagi? Lanjut. Yes. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, adamu wujudil musyariki. Tidak adanya seseorang yang berserikat dengannya. Adamu tidak ada. Wujud itu adanya atau eksistensi, nggak ada eksistensi orang yang berserikat dengannya. Nah terus siapa yang berserikat dengan bintun? Ya bintun itu sendiri. Ketika mayat meninggal, bisa jadi dia punya 1 bintun, 2 bintun, atau 10 bintun juga bisa. Saya hapus dulu. Ya. Jadi misalkan mayit meninggal, ahli warisnya adalah zaujun, misalkan. Kemudian ahli warisnya adalah bintun. Sama kata tadi ya. Ahli warisnya mayit cuma 2, suami sama anak perempuan. Pertanyaan saya lagi, menurut saya lagi, suami dapat berapa? 1/4. Kenapa? Ada anak. Nah, entah anak laki-laki, entah anak perempuan. Bintun dapat berapa? Setengah. Karena apa? Syarat yang kedua terpenuhi, adamu wujudil musyariki. Karena tidak ada yang berserikat dengan dia. Nah sekarang kalau ada yang berserikat, musyariknya ada. Yaitu bintun yang lain. Bintunnya nggak cuma 1, ada 2, atau 3, atau 10, atau 11.
Pokoknya ada yang berserikat. Maka jatah seluruh Bintun ini bukan lagi setengah, tapi berubah menjadi 2/3. Jadi 2/3 bagi 2 orang, kalau ada 10, 2/3 dibagi 10 orang. Ya. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau Bintun ada 10, kemudian ada Ibnun 1, gimana akhirnya posisinya? Kuat mana? Dapat 2/3 atau dapat sisa? Dapat sisa. Maka karena ada muasib, maka Bintun berubah posisi menjadi dapat sisa. Misalkan Bintun, ya, ada 10, Ibnun ada 1. Nah, berarti jatahnya Ibnun berapa? 2. Jatahnya Bintun berapa? 10. Berarti sisa harta waris dibagi berapa? 12. 12/12. Ya. Berarti jatahnya anak laki-laki 2/12. Anak perempuan 10/12. Nah. Insya Allah Pak Guru matematika ini cepat itu. Apa? Oh ya, kalau ada ini. Kalau ada jajan maka sisanya dibagi ini. Kalau tidak ada ya langsung. Ya silakan kalau ditanyakan. Alon-alon mawon. Kalau pembacanya ditunda ya. Yes. Dari mayit punya zaujun, suami, terus anaknya baik sebelah ini. Terus karena untuk menghormati ayahnya itu nanti baginya nanti kalau Oke. karena menghormati adik bapak dan nggak enak gitu. Oke. Gimana tuh? Misalnya habis itu bapaknya meninggal. Oke. Maka bagian dari bapak tanpa itu dibagi lagi masukkan. Oke. Jadi perpindahan kepemilikan pada waris itu ijibari, otomatis. Nggak perlu akad sudah jadi milik ahli waris. Itu ya. Ini misalkan. Misalkan mayat meninggal. Mayat meninggalkan suami sama anak perempuan. Berarti suami ini apanya anak perempuan? Bapaknya ya, ayahnya. Nah, bisa jadi bapak tiri juga bisa. Nah, maka karena zaujun ini masih ada, anaknya sungkan. Ya, padahal seharusnya dapat 1/4, dua anak perempuan dapat 2/3. Gitu ya. Nah, cuma karena zaujunnya mayit ini masih hidup, maka nggak dibagi dulu. Tapi kepemilikan sudah pindah. Maksudnya yang 1/4 harta mayit itu milik zaujun, 2/3 ini milik dua anak perempuan. Itu sudah pindah. Sudah pindah. Meskipun belum diserah terimakan. Jadi bedakan ya. Antara serah terima dengan pindah kepemilikan. Beda ya. Beda apa Sami? Ya, misalkan Pak Abdul Ghaffar punya mobil, tak beli Pak. Kayak saya ke rumahnya Abdul Ghaffar, ini Pak uangnya 50 juta, misalkan saya serahkan Pak Abdul Ghaffar. Nah, sudah saya serahkan, sudah saya beli, sudah akad, sudah deal, maka mobilnya milik saya. Uangnya milik Abdul Ghaffar. Cuma saya katakan, besok saya ambil, sekalian saya mau ke Malang misalkan, atau ke Lamongan misalkan, besok aja sekalian saya ambil. Berarti mobilnya belum diserah terimakan. Tapi mobilnya milik siapa? Milik saya, karena sudah tak beli tadi. Ya. Nah, begitu pula dengan ini, meskipun ini hartanya sudah milik
2/3-nya sudah milik 2 anak perempuan, ya nggak masalah kalau tidak diambil dulu. Nunggu bapaknya meninggal karena dalam mereka menghormati sungkan misalnya. Karena rumahnya sedang dipakai nggak apa-apa. Tapi yang jelas misalkan harta warisnya itu berupa rumah. Nah, maka rumah ini 2/3-nya milik 2 anak perempuan. Iya. Miliknya jelas meskipun nggak diambil langsung. Tapi kalau ditanya milik siapa? Ya milik 2 anak. Apa berapanya? 2/3-nya. Boleh nggak? Kalau saya punya suatu barang sudah milik saya tapi nggak saya ngambil nanti saja biar dipakai orang itu. Boleh nggak? Boleh. Nggak masalah. Ya. Jadi kalau memang ada hajat maka serah terimanya diakhirkan nggak masalah. Tapi kalau ditanya milik siapa sudah jelas miliknya tergantung siapa ahli warisnya. Ada lagi? Dalam? Yang mana, Pak? Nggih. Oh. Nggih, saya ulangi lagi. Mohon maaf kalau kecepatan jenengan tegur tenan apa? Biasaan. Nah. Nggih. Nomor 2, di antara ahli waris yang mendapatkan jatah setengah itu adalah al-bintu, anak perempuan. Anak perempuan ini agar dapat bagian setengah, maka ada syaratnya. Syaratnya ada 2. Kalau 2 syarat ini terpenuhi, maka anak perempuan dapat setengah. Insyaallah nggih. Nggih. Yang pertama, adamu wujudil mu'assib. Syarat yang pertama, enggak ada mu'assib. Mu'assib itu siapa? Yaitu ahli waris yang menjadikan anak perempuan pindah posisi dari mendapatkan jatah setengah menjadi sisa. Hasilnya kan anak perempuan dapat jatah setengah. Tapi kalau ada mu'assib, dalam hal ini ibnun, maka pindah posisi dari setengah menjadi sisa. Sisanya tadi 2/1. Syarat yang kedua, adamu wujudil musyariki, tidak adanya orang yang berserikat dengan bintun. Siapa itu? Bintun yang lain. Kalau bintun ada 1 dapat setengah, tapi kalau ada 2, ada 3, itu namanya musyarik, maka dari setengah pindah menjadi 2/3. Musyarik itu orang yang berserikat. Oke. Lanjut. Niki. Ada sisa apa enggak ini? 1 dikurangi 2/3. Ya. Ditambah 1/4. Nah, niki Pak Guru matematika niki sing tahu ini. 1 dikurangi 2/3 dikurangi ditambah 1/4. Jadi kan jatahnya ini kan ada yang 1/4, ada yang 2/3. Berarti kan 1 dikurangi 2/3 tambah 1/4. Ada sisa nama buatan? Berapa? Dalam 1/12. Kita buktikan ya. Kita buktikan. Ya, 1 dikurangi bersamanya berapa? 12. 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. 12 bagi 4, 3. Sama dengan 1 dikurangi 11/12. Sama dengan 12/12 dikurangi 11/12. Sama dengan 1/12. Berarti kalau kasusnya seperti ini, ada sisa 1/12. Pertanyaannya, 1/12 ini dikekno sapa?
Kalau ada asobah misalkan paman, kasihkan paman. Kalau ada asobah yang lain misalkan sepupu laki-laki dari paman bisa dapat. Tapi kalau nggak ada, maka jawabannya nanti kita pelajari di jilid yang kedua tentang masalah rot. Nah, rot ini nanti dikembalikan kepada ahli waris yang ada, nah semuanya, atau ada yang berpendapat diberikan kepada Baitul Mal. Nah, nanti ada khilafnya. Nah, cuma sekarang ya ada siapa enggak ada, sisanya 1/12. Ya nanti ada khilaf dalam masalah itu. Sisanya kalau tidak ada yang penerima sisa maka nanti dikasihkan siapa? Nanti ada khilafnya. Oke. Lagi ditanyakan? Tentang sisa itu banyak sedikit itu sudah ahli waris. Misalnya si mayat ada suami dan bintun 1 orang. Sisanya kan banyak. Oke. Misalkan mayat punya suami sama anak perempuan 1, berarti suami dapat 1/4, anak perempuan dapat setengah. Sisanya berapa? Sisa 1/4. 1/4 itu akan lempar didik. Nek harta warisnya 100 juta, berarti 25 juta. Nah, sisanya ini milik siapa? Kalau menurut ulama yang tidak memperbolehkan rot, maksudnya tidak berpendapat tentang disyariatkannya rot, maka kasihkan Baitul Mal. Tapi menurut para ulama yang berpendapat akan adanya rot, nanti diberikan kepada ahli waris tertentu, nggak semuanya. Ya, dikembalikan kepada ahli waris tertentu. Jatahnya nambah nanti. Tergantung pendapatnya tadi. Ya, nanti tergantung pendapatnya. Nanti ada lagi ahli warisnya nggak punya ahli waris sama sekali, adanya zawil arham. Misalkan mayit meninggal, cuma punya 1 ahli waris, yaitu anak perempuan. Punya putu perempuan dari anak perempuan. Hartanya banyak, 300 miliar misalkan. Nggak punya istri, nggak punya orang tua, nggak punya anak, cuma punya cucu 1. Anak perempuannya anak perempuan. Lah terus, ketika mayit ini meninggal, sedangkan anak perempuan dari anak perempuan atau cucu perempuan ini bukan ahli waris. Lah terus yang 300 juta itu dikena apa? Nah, kon ahli warisnya. Nah, dikasihkan zawil arham atau ke Baitul Mal. Nah, nanti di situ ada pembahasannya sendiri. Nah, sekarang biar tidak bingung, apa-apa, saat ini bahas sing ketok dhisik. Nah, ngoten nggih. 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 Iya. Saya hapus dulu nggih. Iya, seperti Pak Jul, ini mayit meninggal, ahli warisnya siapa aja? Ayah, abun nggih, abun. Terus suami, zaujun. Anak perempuan. Oh, bintun. Zaujun dapat berapa? 1/4. Kenapa? Karena mayit punya anak. Bintun dapat berapa? Kenapa setengah? Karena tidak ada muasib dan tidak ada musahari, sendirian dia dapat setengah. Abun dapat sisa. Berarti seperberapa tadi? 1/4-nya sisanya. Sisa yaitu 1/4 diberikan kepada siapa? Pada abun. Jadi dia hasilnya dapat 2. Dia dapat 1/6 sama sisa. Totalnya 1/4. Jadi abun itu jatahnya berapa? 1/6.
Dalam hal ini Abun dapat 2 jatah. Jatah jatah aslinya 1/6. Tapi kalau dikurangi 1/6 masih ada sisa nggak? Masih. Sisanya diberikan kepada Abun sekalian, yaitu totalnya nanti jadi 1/4. Boleh, karena hasilnya sama. Hasilnya sama saja. Hasilnya sama saja. Dalam? Oh, berarti jangan ditulis seperti ini. Ditulis gimana? Ditulis zauja. Ya, zauja. Berarti yang mati adalah laki-laki. Zauja, istri. Jadi ahli warisnya mayit adalah istri, anak perempuan dan ayah. Ya, hapus dulu. Nah, pertanyaan saya, istri dapat berapa? 1/8. Kenapa 1/8? Karena mayit punya anak. Bukan anaknya istri, tapi anaknya mayit 1/8. Binten dapat berapa? Dalam? Setengah. Kenapa? Nah, karena nggak ada mu'asib, nggak ada musyarik. Bapak dapat berapa? Sisa. Ya. 1/6 plus sisa. Berapa? Pertanyaannya berapa sisanya? Hah? Berarti 1 dikurangi 1/8 tambah setengah. Berapa nih? Berarti persamanya berapa? 8. 4. Ya. Berarti berapa nih? 5/8. Berarti 8/8 dikurangi 5/8 sama dengan 3/8. Hampir setengah ya. Berarti kalau kasusnya yang meninggal adalah laki-laki dan dia punya istri, maka bapak dapat 3/8. Banyak mana sama tadi? Banyak ini. Nah, oleh karena itu yang dapat sisa itu kadang dapat sedikit, kadang dapat banyak, kadang dapat semua, kadang gak oleh belas. Nah, ini tergantung siapa saja ahli waris yang menyertai dia. Betul nggih? Azan nggih? Mau azan dulu. Ini kan azan dah, Pak Aceh. Setelah, cuma setelah Pak. Ini kan setelah kan. Nggih. Ya, pulanglah bisa bawah. Minta Umi ya. Tapi nggak bawa ya. Ada orang jualan ya. Tapi nggak bawa itu juga, Mas.
Buka bawah. Sama Umi aja ya. Umi ya, Umi. Di rumah. Nah, di rumah Umi minta maaf. Terus habis maaf sini lagi sholat. Ya. Yes. Kita lanjutkan orang yang ketiga yang dapat setengah setelah suami, anak perempuan, kemudian bintul ibni. Apa artinya? Anak perempuannya anak laki-laki, anak perempuan kandungnya anak laki-laki kandung. Misalkan kalau mayit punya anak laki-laki kandung atau ibnun, atau punya bintun, anak perempuan kandung, posisi bintul ibni di mana? Di bawah ibnun. Ini ya. Nah. Bintul ibni. Bintu ibnin juga bisa. Nah inilah. Dia bisa atau berpotensi mendapatkan jatah separuh dari harta waris. Syaratnya apa? Syaratnya 3. Nah, itu ya. Likai tastahiqul ibnu bintul ibni an-nisfah. Likai tastahiqu bintul ibni an-nisfah yustaratu, agar bintul ibni mendapatkan jatah setengah maka disyaratkan 3. Sama. Adamu wujudil mu'assib, adamu wujudil musyarik. Sama. Cuma ketambahan 1. Nanti dulu. Nah, meskipun 2 syarat yang pertama sama, tapi personnya beda. Kalau tadi bintun mu'asibnya adalah ibnun, maka mu'asibnya bintun ibni adalah ibnu ibnin. Berarti anaknya siapa? Nah, ibnu ibnin. Sini. Ibnu ibnin. Jadi kalau mayit punya ibnu ibnin, maka bintul ibni yang seharusnya dapat setengah, pindah posisinya mendapatkan apa? Mendapatkan sisa. Kayak tadi. Persis kayak tadi. Syarat yang kedua, adamu wujudil musyarik, tidak ada orang yang berserikat dengan bintul ibni. Siapa yang berserikat di sini? Ya bintu ibnin yang lain. Kalau ada bintu ibnin yang lain dan tidak ada, adanya bintu ibnin yang lain, maka pindah dari setengah menjadi 2/3. Sama seperti tadi. Sama persis. Ya. Cuma posisinya lebih turun ke bawah. Nah, yang penting syarat ketiga yang belum kita bahas. Adamu wujudi al-far' al-waris al-a'la minha. Tidak adanya keturunan mayit yang lebih atas darinya. Tidak ada keturunan mayit yang termasuk ahli waris yang lebih kuat, yang lebih atas darinya. Dalam hal ini, nggak ada ibnun dan nggak ada bintun. Kalau ada ibnun, bintun ibni tertutup. Nggak dapat. Kenapa? Tertutup oleh
ibnun. Kalau ada bintun, maka bintul ibni yang seharusnya dapat setengah berubah menjadi dapat 1/6. Nah, kalau bintunnya ada 2 ke atas, maka nggak dapat sama sekali karena ketutup bintun yang lebih banyak. Pokoknya kalau nggak atas nggak ada sama sekali, nggak ada muasib dan nggak ada musyarik, maka bintun dapat setengah. Tapi kalau satu syarat saja ini nggak terwujud, maka nggak dapat setengah. Entah nggak dapat, entah dapat 1/6. Nah, demikian ya. Entah dapat 2/3. Ya. Tes sekarang. Ya. Mayit meninggal. Ya. Mayit meninggal. Ahli warisnya adalah istri dan anak perempuan. Anak perempuan dari anak perempuan. Misalnya, mayit meninggal, ahli warisnya 2 orang, istri sama anak perempuannya anak perempuan atau cucu. Tapi cucunya dari anak perempuan. Pertanyaan saya, istri dapat berapa, anak perempuan dapat berapa? Istri dapat 1/8. Kenapa? Jadi kan bukan anak, cucu. Hah? Ini enggak ada, ini meninggal lebih dulu. Ini meninggal lebih dulu. Adanya anak perempuan dari anak perempuan. Berarti punya juga punya anak tapi punya cucu. Istri dapat 1/8, betul. Jadi itu berlaku ke bawah. Nah, anak perempuan dari anak perempuan atau bintul ibni dapat berapa? Dapat setengah. Karena syaratnya Hah? Oh iya, afwan. Keliru. Anak perempuan dari anak laki-laki. Dapat berapa? Dapat setengah. Saya ubah lagi. Ya. Mayit meninggal, ahli warisnya adalah suami. Kemudian anak perempuan dari anak. Kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki. Suami dapat berapa? 1/4 atau 1/8? Apa setengah? Pintal? Setengah ndak, karena ada keturunan. Berarti berapa? 1/4. Anak perempuan dari anak laki-laki dapat? Berapa? Ada apa ini? Ada muasir. Berarti mereka berdua dapat berapa? Sisa dengan bandingan 2/1. Betul nggih? Oh, nggak penting. Pokoknya anak lakinya mayit. Misalkan ini punya anak laki-laki banyak, punya anak laki-laki lain. Nah, tapi tetap dia disebut dengan ibnin. Nah, pokoknya kita rujukannya ke mayit, nggak kepada ini. Nggak pada binti ibnin. Jadi misalkan dia nggak punya saudara ini. Nah, tapi ibnin ada, tapi dari anak laki-laki yang lain tetap sama. Nah, maka dapat sisa. Nah, ubah lagi. Nah, mayit meninggal, ahli warisnya adalah suami, anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu, kemudian anak laki-laki. Berapa jatah suami?
seperempat. Anak perempuan dari anak laki-laki. Kenapa tidak dapat? Ya, jadi mahjub. Ya, mahjub tertutup. Anak laki-laki dapat berapa? Sisa. Berarti sisanya berapa ini? 3/4 semuanya DP anak laki-laki. Nah, jadi seperti itu. Ini baru suami sama anak-anak saja. Belum nanti paman, belum nanti kakek, belum nanti saudara, belum nanti saudara seayah, seibu. Sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ini campur matematika. Kalau tidak ada, saya bagikan PR terbaru yang ke-8 ya. Saya Mas Febri. Jauh. Mas Febri. Ini Pak. Pak Zul, itu Pak Zul. Oke. Soal nomor 7. Nggih monggo wonten. Soal 7. Ada lagi yang minta soal 7? Nanti wonten videone iki kalau video. Halo? Oh sampun. 7. Sampun? Nomor pinten? Halo? 7 dah. Sampun? Ya tersuan Pak Bajar. Ini sampun ada lagi? Ya, yang ngumpulkan PR monggo. Oke, siap. Nah, kalau tidak ada yang tanyakan, kita cukup sekian. Ya, nanti kalau ada yang kurang pahami, tanya saja di grup. Ya. Grup PA-nya dimanfaatkan. Apa. Sekian yang dapat disampaikan. Kalau ada benarnya, maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada kesalahan, maka dari saya pribadi mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.